Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Islamic Story ID. Teungku Cik Ditiro. Teungku Muhammad Saman, ulama pejuang Nanggro Aceh yang syahid diracun Kaphe Belanda. Nanggro Seuramoe maka memiliki banyak ulama mujahid yang gigih berjuang mengusir penjajah Kaphe Belanda. Salah satunya adalah seorang ulama besar yaitu Teungku Cik Ditiro. Mujahid yang bernama aslinya Teungku Muhammad Saman, merupakan putra dari Tengku Syaikh Ubaidillah asal kampung Garut Negeri, Samaindra, Sigli. Sedangkan ibunya bernama Siti Aisyah, putri dari Teungku Syaikh Abdus Salam Mudatiro. Teungku Cik Ditiro terlahir di Kabupaten Pidi, 1 Januari 1836. Semasa kecilnya beliau hidup di lingkungan yang sangat mencintai ilmu agama. Beliau belajar langsung ilmu agama kepada ayahnya yang juga seorang ulama dan pamannya bernama Teungku Cik Dayahcut Ditiro. Minat besarnya akan ilmu agama Islam membuat Teungku Cik Ditiro berkelana ke Lamkrak, Aceh Besar untuk memperdalam ilmunya. Setelah menghabiskan waktu 2 tahun di sana, beliau pun kembali ke Tiro dan mengajar bersama sang paman, Teungku Dayahcut. Teungku Cik Ditiro tidak pernah menjalani pendidikan formal. Setelah mencari ilmu di negeri asalnya, hingga beliau kemudian pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus mendalami ilmu agama. Di Tanah Suci, Teungku Cik Ditiro bertemu para ulama dan pemimpin Islam. Dari situlah beliau mulai sadar arti perjuangan-perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme. Teungku Cik Ditiro merupakan seorang pejuang Nanggro Aceh Darussalam, jauh sebelum Indonesia merdeka. Dan beliau merupakan tokoh penting yang sangat berjasa melawan tentara kolonial Kaphe Belanda. Saat Aceh Besar jatuh di tangan kompeni, beliau muncul sebagai pimpinan perang hingga pada tahun 1881 Teungku Cik Ditiro bersama pasukannya berhasil merebut benteng Belanda Lambaro, Aneuk Galong. Lantaran semangat jihadnya yang begitu gigih, Teungku Cik Ditiro dijuluki sebagai Panglima Sabil atau pemimpin perang Sabil. Beliau dipercayakan oleh Kesultanan Aceh memimpin perang berjuang melawan penindasan atas dasar agama dan Tanoh Ai. Selain benteng Lambaro, Teungku Cik Ditiro juga berhasil merebut benteng Belanda di Indrapura pada tahun 1881. Beliau juga terlibat pertempuran di Pulau Bereuh yang saat itu dikuasai Belanda. Perlawanan heroik sang mujahid yang membuat pasukan Belanda kalang kabut. Kehebatan Teungku Cik Ditiro semakin membuat serdadu Belanda ketar-ketir. Betapa tidak, aksi heroik bersama pasukannya berhasil menewaskan salah satu perwira Belanda yakni Mayor Jenderal Kohler. Kondisi ini membuat Belanda murka hingga menghujani pasukan Teungku Cik Ditiro dengan tembakan meriam dari kapal perang yang bersandar di pantai. Akibatnya, pasukan Cik Ditiro berhasil dipukul mundur. Kegigihan perlawanan Teungku Cik Ditiro membuat Belanda hampir kehabisan akal untuk menumpasnya. Hingga akhirnya muncul siasat busuk untuk membunuh sang Panglima Sabil. Belanda kemudian memakai siasat buruk, yaitu dengan mengirim makanan yang telah dicampur racun. Kelicikan Belanda ini rupanya berhasil membuat syahid salah satu pahlawan kebanggaan rakyat Aceh itu. Teungku Cik Ditiro diracun lewat makanan yang dibawa oleh salah satu pembantu kerajaan. Saat itu, Belanda membujuk seseorang yang bersedia bekerja sama diangkat menjadi kepala sagi. Seorang pria kemudian diimingi Belanda jabatan tinggi jika berhasil membunuh Cik Ditiro. Pria tersebut lantas memerintahkan seorang wanita membubuhi racun ke dalam makanan yang kemudian disuguhkan kepada Teungku Cik Ditiro. Singkat cerita, saat mengunjungi benteng Tui Seilimeung usai sholat di masjid, wanita suruhan tadi memberi makanan yang telah dicampur racun kepada sang Panglima Sabil. Tanpa curiga Teungku Cik Ditiro menyantap makanan itu. Selang tak berapa lama, beliau pun jatuh sakit hingga akhirnya wafat di benteng Aneuk Galong pada 31 Januari 1891 di usia 55 tahun. Jenazah Teungku Cik Ditiro kemudian dimakamkan di Meureu, Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar bersama istrinya, Tekumat Amin. Semoga Allah selalu mencucurkan rahmatnya kepada beliau. Amin, amin, amin.